Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di Tribun Jogja Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Kepala Dinas Kominfo, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, tapi lebih enaknya dipanggil Mas Wahyu Nugroho. Mas Wahyu, selamat sore. Selamat sore, Mas Tribut, teman-teman Tribuners Jogja. Ya, Mas Wahyu, ini soalnya kalau namanya ditulis lengkap, kan panjang nih, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho. Kalau disingkat jadi HET, yang kemarin baru rame. Tabung gas ya. Oke, Mas Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat pokoknya. Hari ini kita akan bahas, Tribuners, kita akan bahas menjaga Jogja, merawat warisan. Nah, tapi sebelum ke tema ini, Mas Wahyu, ini banyak Tribuners juga pengen tahu. Sebenarnya sosok seperti apa sih Kominfo itu? Tugas dan fungsinya itu apa sebenarnya? Kominfo itu kan punya salah satu dinas yang bantu Pak Gubernur untuk mengampu urusan komunikasi dan informatika. Termasuk di dalamnya ada kehumasan pemuda DIY. Jadi di situ ada kaitannya kita memberikan layanan informasi, layanan pengaduan, layanan infrastruktur digital khususnya bagi pemuda. Nah, alhamdulillah tahun ini kita ketambahan tusi baru, kehumasan pemuda DIY. Kehumasan gabung di Dinas Kominfo yang sebelumnya tahun kemarin di Biro Umum Humas dan Protokol. Iya. Nah, artinya Kominfo ini jadi telinga, mata, gitu ya kira-kira ya. Hidung dari pemerintahan untuk kemudian menyampaikan, menyebarluaskan informasi atau menangkap informasi yang ada di luar sana. Kira-kira gitu, Jay. Wah, luar biasa. Pekerjaannya ini banyak sekali berarti ini, Mas Wahyu ya. Mirip-mirip kayak Tribun lah. Sama teman-teman wartawan. Jay, Mas Wahyu. Oke, kita akhirnya Tribuners sudah kenal apa itu Kominfo hari ini, lalu kemudian kita akan bahas dengan tema menjaga Jogja dan merawat warisan. Nah, Mas Wahyu, dari kacamata, jadi kalau bahasa kita hari ini kan POV gitu ya, sudut pandang dari Kominfo terhadap menjaga Jogja, merawat warisan itu seperti apa? Oke, Mas Tribut dan Tribuners yang kami banggakan, sebenarnya ini momentum menjelang hari lahir ini. Sebentar lagi tanggal 13 Maret itu jadi hari ulang tahunnya DIY. DIY ya? Ya, ulang tahun DIY ke tahun ini ke 270 tahun karena ditetapkan sesuai dengan Perda, ditetapkan 13 Maret 1755 itu berdirinya DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, itu. Nah, berawal di sini kita menjaga keberlangsungan DIY ini. DIY sebagai identitas gitu. Entitas gampangnya kalau ngomong Jogja itu ya maksudnya DIY. Tidak hanya kota Jogja, itu ya seluruh DIY gitu. Jadi kita ngomong bicara identitas, ngobrol identitas Jogja itu ya kita ngobrol DIY. Ya, kita menjaga keberlangsungan DIY, Mas Tribut. Juga menjaga itu dalam konteks ya kita menjaga yang sudah ada atau juga menyesuaikan perubahan yang terjadi. Gitu. Kalau di istilah ilmu pemerintahan ada namanya continuity and change. Continuity and change. Keberlangsungan dan perubahan. Nah, itu ya keberlangsungan ini yang kemudian kita jaga. Kemudian supaya juga bisa berkesinambungan maka perlu ada perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada gitu. Ini maka kita menjaga Jogja dalam konteksnya kita ingin terjadi yang namanya keberlangsungan dan perubahan yang ada di Jogja. Itu cara kita menjaga Jogja gitu. Nah, keberlangsungan atau keberlanjutannya seperti apa sih, Mas, sebenarnya yang harus dijaga itu? Ya, sebagai suatu entitas gitu kan, Jogja ini kan misal bicara ya ini mau nggak mau ini bicara warisan juga ya. Jogja itu warisan para founding fathers-nya. Di situ komplit gitu. Kalau Jogja itu kan dulu itu ya bisa kemudian dari sisi tata pemerintahan itu gitu. Jogja kan dulu berdiri sendiri nih. Di sendiri itu karena waktu declare 13 Maret 1755 itu Jogja itu kan sudah ada namanya wilayah rakyat, ada pemerintahannya diakui oleh kerajaan lain gitu. Ini yang kemudian masuk dalam diktum menimbangnya Undang-Undang Keistimewaan. Artinya pemerintah itu mengakui keberadaan DIY gitu. Ini
Sehingga di situ sehingga inilah kemudian yang harus kita jaga gitu. Karena dulu punya pemerintah sendiri berarti apa-apa. Di situ ada kemudian fisik ada ya. Kemudian ada tata nilai kemudian yang kita harus jaga. Gotong royong, kesederhanaan. Kemudian di situ juga ada legasi atau warisan seperti juga budaya. Nah, budaya itu kalau sejarahnya itu Jogja itu kan pewaris budaya Jawa. Sebagaimana perjanjian Jatisari kalau salah itu. Dan ini yang kita jaga gitu. Orang di Jogja gitu kan biasanya kalau orang Jogja kan pengen ngecas gitu. Ngecas itu dalam arti menghilangkan ya pikiran jiwa gitu. Ini yang kemudian jadi daya tariknya Jogja seperti itu. Makanya kita jaga gitu. Di era yang seperti sekarang ini, Mas Wahyu, digital gitu ya. Lalu kemudian pengaruh budaya luar masuk begitu gencar melalui gawai misalnya seperti itu. Lalu upaya-upaya apa yang dilakukan kemudian jangan sampai kemudian apa yang sudah diwariskan kepada kita, katakan budaya gotong royong lah, budaya kesederhanaan lah, itu agar tidak hilang seperti apa yang dilakukan oleh Kominfo sendiri. Kita tidak bisa kemudian menghindari perkembangan zaman ya. Ada TIK, ada ya perkembangan dunia sedemikian modernnya, sedemikian derasnya. Namun kemudian kita harus juga tetap berpegang pada sisi manusianya, gitu. Bagaimana TIK itu harmoni dengan manusianya, gitu. Sehingga di Kominfo atau juga Pemda DIY itu kan sedang mengimplementasikan yang namanya ya Jogja Smart Province. Filosofinya apa? Filosofinya dengan Jogja Smart Province ini adalah harmonisasi antara manusia dan TIK. Itu nilainya. Ini yang kita tetapkan, sehingga apapun kemudian harapannya dengan dinamika TIK atau program TIK demikian luas, tetap manusia itu tapi yang utama. TIK sebagai alat bantu manusia ya, bukan kemudian TIK itu mengurangi sisi manusianya enggak, gitu. Sehingga kesiapan manusia dengan TIK, kemudian juga bagaimana TIK juga tidak boleh mengganti sisi manusianya, misalnya manusia yang ada di Jogja ini. Oke. Nah, Mas, dari pandangan Kominfo sendiri, hari ini itu ada sebenarnya dari catatan Kominfo ada berapa, kira-kira ada berapa akun atau ada berapa gawe atau ada berapa pemanfaatan terhadap teknologi ini di DIY ini seperti apa? Karena kita juga harus mengakui ada sejumlah daerah juga yang sebenarnya black spot gitu ya. Nah itu ada seperti apa gambarannya? Kalau lihat data statistik yaitu secara nasional ya, kan orang yang punya gawe itu cukup besar, hampir mungkin mungkin 80% lah orang punya gawe. Namun kemudian yang tersambung internet itu lebih dari jumlah penduduknya. Informasinya seperti itu. Artinya memang ini kemudian tidak bisa dihindarkan. Bagaimana kemudian Pemda DIY sebenarnya indeks pembangunan TIK DIY cukup tinggi. Tadi Mas Ribut menyampaikan ada blank spot. Oke lah blank spot, tapi kita harap tidak ada blank spot internet. Blank spot seluler mungkin terjadi karena itu tergantung BTS operator seluler ya. Tapi yang kami upayakan adalah tidak ada blank spot internet. Ya. Paling tidak sampai di kantor kelurahan kita pastikan tidak ada masalah internet ya. Gitu. Sehingga sejak 2019 kita membantu Pemda DIY memfasilitasi tiap-tiap kelurahan itu minimal 10 Mbps. Yang ini kita lewatkan ke kabupaten lewat dinas kominfo-nya kabupaten kota gitu. Selama ini memang pemanfaatannya tinggi Mas dari kelurahan-kelurahan. Ya harapannya makanya kami juga mulai berpikir ke kelurahan optimal karena sisi unit kerja Pemda DIY kami pandang sudah cukup. Artinya cukup dan nanti kita pastikan bahwa unit kerja di Pemda DIY itu mempunyai koneksi internet itu yang memadai dan handal. Cukup gitu artinya. Dan ini harapannya kita membantu memstimulan ke kelurahan ini supaya bisa mendukung itu ya Mas Ribut yang juga kebijakan Pak Gubernur reformasi kelurahan. Ya. Harapan itu dengan kita memfasilitasi koneksi internet ke kelurahan itu bisa mendorong juga reformasi yang ada di kelurahan gitu. Nah, Mas, artinya sebenarnya kalau misalnya kemudian jaringan internet itu sudah sampai kelurahan-kelurahan yang tadi saya sebut masih ada black spot misalnya dari seluler tapi ternyata internetnya tidak gitu ya. Nah itu artinya menjaganya lebih luas lagi, menjaga mereka agar tidak terpapar oleh
budaya-budaya Barat yang tentu yang banyak yang bertentangan dengan kita gitu. Itu menjadi seperti apa? Apakah kemudian membekali teman-teman di kelurahan itu untuk paling tidak pertama satu misalnya sinau literasi digital biar tidak terpapar hoax misalnya. Nah itu seperti apa Mas? Pertama memang awal kita ingin mendukung layanan publik atau layanan pemerintah di kantor kelurahan ya. Namun juga tidak bisa dipungkiri kita juga menyediakan fasilitas wifi publik di area-area fasilitas umum yang ada di desa-desa lah, termasuk juga di UMKM. Memang tadi cepat di-spill Mas Ribut, kita juga punya program, itu tadi sudah disampaikan juga, disseminasi konten positif sama literasi digital. Ya itu sama-sama dua-duanya sebenarnya kita sama-sama supaya pemanfaatan internet itu lebih optimal, lebih bijaksana gitu. Misalnya dengan konsumtif boleh lah, namanya juga hiburan Tapi harapan kita semua internet itu sudah digunakan untuk kegiatan positif. Misal UMKM, mendorong UMKM. Sekarang kan sudah zamannya era-era pemasaran secara online. Betul. Kemudian juga misalnya pemasaran juga dari transaksi online. Saya sudah harapan dengan itu kita bisa mendukung juga gitu. Memang akses atas koneksi ini memang tidak bisa kita hindari ya. Maka kita punya dua program tadi, literasi digital dan diseminasi konten positif. Gitu. Nah, keberadaan masyarakat yang sudah akhirnya tersentuh internet ini Mas. Dan itu bagian dari tupoksinya Kominfo. Nah, bagaimana mengajak mereka kemudian turut menjaga dan merawat warisan tadi? Saya kira juga ini saling bergotong royong lah antar OPD gitu. Misalnya kemudian ada mungkin teman-teman dinas pendidikan atau dinas kebudayaan itu ada namanya kurikulum yang ke Yogyakartaan. Nah, paling enggak mereka tahu dulu gitu. Tahu dulu lah dengan kurikulum ke Yogyakartaan itu. Mereka supaya juga punya rasa handarbeni atau juga mungkin dari rasa kebanggaan juga gitu, dari wong Yogyo gitu. Nah, ini yang kita juga upayanya itu kita termasuk mengamplifikasi hal-hal kayak gini lah, kayak gini, termasuk juga dalam itu tadi pemanfaatan internet tadi gitu. Misal aja juga secara positif mereka tetap bisa bermain gawai ketika ke objek wisata gitu. Objek wisata kita biasa mungkin Mas Ribut, mungkin saya selfie gitu, kita jadikan status. Harapan itu kan menjadi citra positif Jogja juga gitu. Artinya juga secara langsung itu juga akan mempengaruhi netizen juga supaya penasaran untuk datang gitu ya. Datang Jogja, dan itu pengaruhnya cukup besar. Makanya selain juga dengan koneksi internet, kalau kami juga membuat penasaran warga di luar Jogja, bagaimana kami punya CCTV juga. CCTV yang bisa diakses semua orang tanpa kemudian harus login gitu, nggak ada gitu. Langsung bisa diakses di mana itu Mas, di Jogja Smart Province tadi atau ya gitu, dan kontaknya memang kayak gitulah secara besarnya. Tapi kita juga masang itu kayak di Candi Boko, kemudian di Gunung Merapi, kemudian di Baron itu semua CCTV panorama. Artinya di Malioboro juga seperti itu. Artinya cara membuat kami penasaran bahwa Jogja itu aman, nyaman itu salah dengan CCTV tinggal lihat itu, pengen penasaran gitu. Atau juga warga Jogja sendiri yang kemudian merantau tempat lain itu bisa gitu bisa lihat seperti itu. Atau juga bagi orang Jogja kemudian luar Jogja pengen lihat Jogja, memberi penasaran, kita pakai itu. Artinya cara menjaga itu juga kita caranya juga dengan mempromosikan juga dengan berbagai yang kami Kominfo, ya itu salah satunya juga, atau beberapa hal yang kami lakukan. Kita punya CCTV yang bisa akses oleh publik, kemudian juga punya koneksi internet juga wifi publik yang bisa diakses oleh semua orang yang ada yang berkunjung atau orang Jogja itu sendiri gitu. Nah, kalau ini yang sebaliknya Mas, bagaimana kemudian memitigasi ketika misalnya, tapi ini sudah lama nggak terdengar ini dan jangan sampai terdengar lagi soal pedagang makanan nutuk harga misalnya, lalu
Kemudian kalau kemarin rame-rame soal pengamen di Malioboro misalnya, bagaimana kemudian memitigasi persoalan-persoalan ini? Karena ini ya cepat sekali munculnya begitu muncul di sosial media itu kan bahasanya Jawa itu regetek gitu kan, rame. Nah, apakah di Kominfo sendiri punya tim khusus gitu untuk kemudian memitigasi informasi-informasi yang sifatnya seperti ini, atau mungkin ada hoax yang tersebar gitu misalnya. Lalu kemudian apakah memang ada tim yang memitigasi atau cek fakta terhadap hoax ini, Mas? Ya, yang penting kan kita ada upaya klarifikasi ya. Syukur yang klarifikasi itu adalah masyarakat itu sendiri. Di kami tentu saja ada tim yang kemudian memitigasi hal tersebut. Apalagi dan Humas Pemda ada di Dinas Kominfo sekarang. Sekarang ya. Ya, itu artinya jadi hal yang perlu kita sampaikan ke masyarakat luar, khususnya netizen ini, bahwa itu adalah sesuatu yang melanggar gitu. Dan itu tidak kemudian jangan kemudian digebiah-uyah kan. Semua seperti itu gitu. Sehingga juga mungkin dari salah satu kita juga perlu sampaikan ke masyarakat bahwa sebenarnya sudah ada kebijakan, ada aturan. Misal kemudian bahwa pedagang harus mencantumkan harga gitu. Atau juga mengedukasi untuk pendatang atau pengunjung wisatawan untuk menanyakan harga terlebih dahulu. Iya, takon gitu ya. Tapi gitu. takon biasanya gini, takon arak tuku pura gitu. Monggo. Jadi salah satu pencegahan seperti itu. Kemudian mitigasinya kalau itu ya kita juga mengklarifikasi kejadian itu gitu. Artinya syukur dari masyarakat sendiri kemudian istilahnya mengcounter gitu bahwa itu adalah tidak boleh digebiah-uyah. Dan Jogja harapannya juga Jogja tetap ngangenin untuk didatangi kembali. Itu yang kemudian penting gitu. Iya. Artinya memang ada upaya-upaya juga untuk melibatkan masyarakat terus terang menjaga Jogja ketika kemudian ada informasi-informasi yang kurang pas gitu ya Mas ya. Dengan sekarang pemerintah terus terang nggak bisa sendiri dengan Mas Tribun dan teman-teman wartawan Tribun dengan wartawan teman lain, saya kira itu bagian yang mitra kerja lah. Mitra kemudian untuk menjaga Jogja. Jadi tidak hanya pemerintah, ya masyarakat, teman-teman wartawan pers, teman-teman komunitas lain yang kemudian kalau Jogja aman, nyaman, dolaris itu seneng ya. Gitu ya. Banyak orang datang gitu ya. Datang gitu. Sehingga tidak ada yang macet Jogja, adanya padat gitu. Daerah padat nanti nggak pada tersenyum gitu ya. Nah, Mas, ada upaya-upaya melibatkan masyarakat ke dalam ekosistem menjaga Jogja, merawat warisan gitu. Ada nggak terobosan-terobosan dari Kominfo sendiri dalam melibatkan misal menyelenggarakan satu event tertentu misalnya, atau kemudian ada pertemuan-pertemuan dengan anak-anak sekolah misalnya, karena saya membayangkan anak-anak sekolah itu kalau mau ikut menjaga Jogja ya belajar yang baik, kalau tengah malam atau apa tidak keluyuran gitu ya, atau lebih banyak melakukan hal yang positif gitu ya. Itu bayangan saya seperti itu. Nah, selama ini seperti apa Kominfo melibatkan mereka? Ya, kalau adik-adik atau anak-anak kita yang SMA kemudian sekolah kan bagian yang kita sasar tadi terkait dengan literasi digital, kemudian disseminasi konten positif, termasuk juga sudah menjadi kebijakan kurikulum yang ke-Yogyakartaan tadi itu masuk di itu. Harapannya itu bagian yang kemudian pemahaman yang penting gitu. Nah, terkait dengan aksinya atau kemudian event-event itu bagian yang kemudian bisa dikolaborasikan bersama. Artinya mungkin juga Tribun nanti bisa sama-sama kita bikin event yang kemudian melibatkan pelajar gitu, pelajar yang ada di Jogja supaya bisa paling enggak mereka sadar mereka hidup di Jogja gitu. Hidup Jogja dan ada di Jogja yang harus kita jaga. Harus kita jaga yang bagian awareness atau penyadaran lah kita hidup Jogja itu seperti itu. Ada Kominfo pengajar gitu misalnya atau saya kira ya melalui tadi dua program utama tadi literasi digital dan disseminasi konten positif. Selama ini cukup antusias teman adik-adik pelajar itu terkait dengan kedua kegiatan itu gitu. Aktif ya mereka aktif ya. Atau mungkin mau bikin lomba-lomba Mas, di tengah mungkin hadiahnya ya tidak perlu banyak-banyak karena ada efisiensi anggaran. Semoga nggak defensi. Rencana kami itu ada Mas Ribut Tribunas. Nah, di spill ini. Ada
lomba konten medsos. Oh, oke. Konten medsos itu ya, Sasarannya, targetnya peserta lombanya siapa, Mas? ya itu nanti pelajar bagian yang juga kita sasar. Oke. Ya, kita sasar. Sebagaimana tahun kemarin kan juga ada itu lomba juga yang tapi lebih ke ke foto ya, Ke foto. Ini coba nanti Hari tahun ini medsos ya. Ya, kita konten medsos gitu ya, terkait dengan Jogja lah. Nah, ini kesempatan Tribuners, kesempatan buat teman-teman yang biasa ngonten. Ini ditantang oleh Kominfo untuk temanya kira-kira apa, Mas? Boleh di-spill biar mereka siap-siap ini. Ya, saya kira kontennya juga masih relevan dengan relate dengan yang kita bicarakan ini saat dengan ini kejugjaan ya. Nah, ya, ini menjaga Jogja lah gitu. Ini saya kira satu terobosan gitu ya. Bagaimana kemudian Kominfo melibatkan masyarakat ikut menjaga Jogja dengan konten kreatifnya di medsos. Nah, Mas, harapannya, Mas, ketika kemudian semua sudah kita lakukan, banyak hal sudah kita lakukan untuk menjaga Jogja. Lalu kemudian warisannya itu tetap terjaga dengan baik, tapi kemudian tetap mampu menyesuaikan perubahan-perubahan tadi ya. Nah, harapannya seperti apa? Ya, harapan ya saya karena lahir besar di Jogja ya, selaku pribadi atau juga selaku ini bagian dari Pemda, harapannya ya entitas Jogja ini terus ada sepanjang zaman lah. Sepanjang zaman lah. Di sini harapan juga menjadi tempat tempat yang nyaman bagi semua orang. Tidak hanya orang Jogja, orang Jawa, tapi karena di Jogja juga banyak orang di luar dari Jogja berbagai daerah ya. Di berbagai daerah lah. Bisa menjadi orang Jogja tanpa kemudian harus menjadi orang Jawa. Ya, bisa menjadi orang Jogja tanpa harus menjadi orang Jawa. Okay. Artinya ya sejarahnya seperti itu, karena Jogja tempat lalu lintas penduduk gitu. Ya dulu mungkin ada pecinan ya. Artinya memang dari dulu kan memang multi etnis di Jogja gitu. Ada Sayidan dulu, keturunan orang Arab, atau juga bahkan prajurit kan ada prajurit Bugis toh. Karena memang dan Bugisan ya sekarang ya. Itu artinya memang dari dulu Jogja itu memang multikultural, multi etnis, dan itu tidak ada kendala di situ. Artinya memang dari mana bisa kemudian menjaga harmonisasi yang ada di Jogja. Itu. Mas, terakhir Mas. Satu kata untuk menggambarkan Jogja. Kalau nggak nemu satu kata, boleh berkata-kata. Kenapa nggih? Satu kata, Mas. Tapi kalau nggak bisa ya berkata-kata boleh deh. Satu kata. Nah, saya yang penting itu nyaman. Nah, nyaman ya. Artinya nyaman ya. Sehingga satu lagi Mas Tribuners, kalau pas mudik atau pas libur panjang kan, saya selalu slogannya kalau di medsos di Kominfo kan aman, nyaman, berkesan. Aman, nyaman, berkesan. Ya. Bagi semua orang, tidak hanya orang Jogja, tapi juga para wisatawan yang kemudian berkunjung ke Jogja. Saya yakin orang-orang luar Jogja ke Jogja itu pengen healing kok. Itu kemudian mengecas kembali jiwanya. Semua ketika kemudian kembali ke kan sudah seger ya, sudah fresh ya, kira-kira gitu ya. Baik Tribuners, itu tadi bincang-bincang dengan Mas Wahyu bagaimana menjaga Jogja, menjaga warisan. Siapa mereka? Mereka tentu adalah orang Jogja, orang yang ada di Jogja, orang yang mencintai Jogja. Artinya orang yang datang ke Jogja pun juga turut menjaga dan merawat warisan di Jogja. Dan tadi disebutkan sekali lagi ada tiga kata tadi apa aja Mas Wahyu? Aman, nyaman, berkesan. Aman, nyaman, berkesan. Itulah Jogja. Matur sembah nuwun Mas Wahyu, waktunya bincang-bincang kita hari ini. Semoga kita semua bisa menjaga Jogja dan merawat Jogja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.